Pernah nggak sih kalian kerja tiba-tiba listrik padam? Sebel nggak? Sebel lah. Marah? Ya iya dong. Apalagi kalau kerjaan belum sempat di-save. Nah, kenalin barang wajib untuk PC kalian yang rumahnya sering mati lampu, UPS. Assalamualaikum, saya Tito. Di video kali ini, saya akan membahas tentang UPS dari brand APC Schneider, yaitu BVX Series 1200 VA. Buat yang belum tahu fungsi UPS, jadi intinya dia komponen untuk membackup listrik saat listrik mati, jadi nggak langsung mati PC kalian ya saat mati lampu. Dia bertipe line interaktif, yang mana baterai dan inverter DC ke AC-nya ikut mensuplai listrik. Terus udah punya anti charge protection, yang mana kalau ada lonjakan arus atau tegangan secara tiba-tiba kena petir misal, dia akan otomatis memutus listrik dengan sangat cepat. Jadi komponen kalian yang tersambung dengan UPS ini akan aman. Juga udah punya fitur AVR yang fungsinya adalah menstabilkan atau menyeimbangkan tegangan listrik, sebagai penjaga keseimbangan voltase lah. Saat naik turun tuh voltase kalian kan nggak mungkin selalu 220 ya. Limit voltasenya antara 140 sampai 300 volt. Untuk outputnya ada 4 colokan universal seperti ini. Terus ada port IEC 60320C14, koreksi kalau salah. Lalu ada colokan untuk power. Terus ada konektor untuk baterai. Bobotnya cukup berat di 7,5 kilo. Jadi kalau meja kalian ringkih kayak punya saya di belakang ini, dia pakai bahan partikel ya, wajib ditaruh di bawah aja daripada patah ntar meja kalian. Pengoperasiannya mudah. Kalian bisa cabut konektor baterai berwarna kuning ini, lalu colokkan ke sini, terus colokkan kabel powernya, lalu tekan tombol power selama 2 detik. Tapi sebelum dipakai sih sebaiknya dicas dulu 4-8 jaman lah, biar baterainya ada isinya dulu. Bisa sambil dipakai sih emang, tapi kan buat jaga-jaga dulu, kalau ntar tiba-tiba langsung ada listrik mati kan, ya siapa tahu. Terus kalau kalian mau matiin UPS-nya nggak kepake misal tuh, kalian bisa tetap colokin kabel powernya. Karena kalau menurut web FSP nih, brand yang termasuk membuat UPS juga, kalau kalian mencabut colokannya misal tiap malam kan, baterai akan berkurang sendiri atau biasa disebut dengan self discharge. Terus kalau kalian pasang lagi di pagi harinya, baterainya bakal ngisi lagi kan. Nah, hal tersebut malah membutuhkan lebih banyak daya dan dapat menyebabkan baterai aus, membuatnya bekerja lebih keras sehingga memperpendek umur baterai UPS kalian. Itu menurut web FSP ya. Tapi kalau saya tanya admin Topet APC sih nggak apa-apa kalau dicolok cabut terus. Jadi pilihan di tangan kalian. Kalau saya sih tim colok terus ya. Paling saya cabut pas mau pergi lama aja. Untuk menghidupannya tinggal pencet power selama 2 detik. Untuk daya tahan baterai menurut website APC dalam keadaan full load 650 watt, dia bisa bertahan hingga 1 menit 34 detik. Kalau buat PC saya karena full loadnya sekitar 350, sudah termasuk monitor, speaker dan lain-lain, bisa bertahan sekitar 8 menitan lah. Jadi cukup kalau buat sekedar save file atau game. Tapi yang nyebelin mah paling lagi enak-enak ngerank Valo tuh. Ya mau nggak mau harus AFK. Untuk umur baterai diklaim menurut website APC dapat sekitar 2-3 tahun dan garansinya 2 tahun. Ntar ada indikator tuh kalau baterainya udah butuh ganti. Tapi saya nggak bisa nunjukin indikatornya kayak gimana ya. Tapi menurut buku manual sih LED-nya berkedip terus dengan nada konstan. Untuk rumah kalian yang nggak ada groundingnya, jangan khawatir, kita sama. Rumah ini juga nggak ada groundingnya. Karena saya riset dulu sebelum beli UPS ini, yang mana ada yang bilang kalau beli UPS itu rumahnya harus di grounding dulu. Setelah saya coba mah nggak ada masalah. Tapi fitur anti charge-nya tadi nggak berjalan dengan maksimal ya. Jadi kalau rumah kalian emang sering banget petir nyamber gitu, kayaknya lebih baik di grounding deh. Untuk pemilihan seberapa besar daya UPS yang kalian butuhkan, kalau saya tanya seller APC sih
Dia bilang harus minimal setara lah atau lebih dengan daya watt dari power supply kalian kalau buat PC itu. Tapi secara teori mah nggak gitu sih, kan PC kita nggak mungkin pakai daya full kapasitas power supply, mungkin setengahnya atau malah kurang lah. Tapi baiknya sih emang pakai UPS yang dayanya melebihi total kapasitas yang kita gunakan ya, untuk berjaga-jaga aja sih, dan juga untuk menghindari kelebihan beban kan. Selain itu juga kita bisa dapat lebih banyak waktu kan, kalau wattnya lebih gede, baterai dari UPS itu juga lebih gede kan, jadi nggak mepet-mepet banget waktu buat nge-backup file atau game kalian. Tapi kalau emang penasaran, saya tes aja deh. Saya tes dengan APC BVX 1200 ini. Saya pakaikan dengan power supply dari Fractal Design Ion Plus 550 watt dan juga RTX 4060 Ti dan i5 12400. Daya maksimalnya ya kira-kira 200 sampai 350 watt lah dengan monitor dan speaker yang saya punya itu. Terus saya tambah lagi dengan laptop Asus TUF yang dayanya sekitar 80 watt sampai 100 wattan. Saya jalankan full load semua ya. Bisa dilihat di sini PC maupun laptop saya gunakan untuk gaming dan speakernya juga hidup. Nah, sekarang saya coba matikan listriknya dulu. Setelah saya matiin UPS-nya, nggak ada kendala apapun ya, berjalan dengan sangat baik. Backup listriknya nggak ada yang aneh-aneh. Lalu si APC BVX 1200 ini juga pakai gelombang sinus tipe Stepped Approximation to a Sine Wave ya, atau biasa kita sebut dengan Simulated Sine Wave lah ya. Nah, ini saya bingung. Berdasarkan video APC di YouTube itu, linknya saya taruh bawah. Simulated Sine Wave itu bisa menyebabkan nge-glitch lah atau berkedip-kedip pada komponen yang punya fitur APFC. Yang masih bingung apa itu APFC? APFC berfungsi untuk mengoreksi tegangan input secara otomatis. Cara kerjanya, APFC akan menyesuaikan tegangan daya yang ada di rumah kita dengan range biasanya 110 sampai 200 voltan lah. Sedangkan sekarang ini hampir semua power supply keluaran terbaru itu punya fitur APFC, dan UPS dengan pure Sine Wave itu harganya mahal banget. Ya masa sih kita rakit PC harga 8-10 juta, kita nambah budget lagi untuk beli UPS seharga setengah harga PC kita? Dari mana duitnya coba? Lawang 1 jutaan aja udah kerasa berat banget. Dikira duit tinggal metik kayak daun gitu. Kenapa nggak semuanya dibuat pure Sine Wave kan? Nah oke, tenang. Saya akan langsung tes buat PC saya ini yang pakai Fractal Design Ion Plus tadi 550 watt. Dia juga sudah punya fitur APFC di dalamnya ya. Oke, langsung saja kita tes. Nah, di sini saya coba cabut colokan power UPS-nya. Terus bisa dilihat sekarang nggak ada nge-glitch atau apapun, aman. Saya coba-coba gerakin juga nggak ada error apapun ya. Dalam keadaan full load juga ini pakai game. Perlu diingat si APC BVX 1200 ini punya transfer time sekitar 7-10 milisecond. Transfer time dari mode standby ke mode baterai ya saat listrik padam. Kan nggak mungkin tuh bisa langsung ke transfer listriknya ke baterai. Mesti ada jeda waktunya kan, walaupun sedikit. Jadi power supply kalian juga harus menyesuaikan, harus punya hold up time atau waktu untuk mempertahankan tegangan output secara konsisten saat listrik padam melebihi transfer time tersebut. Seperti punya saya ini, power supply saya, dia punya hold up time sekitar 21 milisecond. Kalau hold up time-nya kurang mas, secara teori PC kalian akan padam dulu ya sebelum baterai dapat melakukan backup. Jadi kayak percuma gitu kan. Perlu diingat lagi, kebanyakan UPS seperti APC BVX 1200 saya ini nggak boleh dipakai untuk beban motorik seperti kulkas, kipas angin, dan lain-lain. Karena peralatan listrik yang memakai beban motorik biasanya membutuhkan lebih banyak daya, terutama saat baru saja dihidupkan, yang biasanya bisa saja melebihi kapasitas maksimum dari UPS kalian, sehingga dapat menyebabkan overload dan bisa mengurangi umur baterai UPS kalian.
Lalu kalian jangan pakai sambungan untuk colok si UPS-nya ini. Jadi kalian harus langsung colok ke tembok ya. Karena sambungan atau ekstensi dapat menurunkan kualitas daya yang disuplai ke UPS, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja UPS dan perangkat yang terhubung dengannya. Apalagi kalau kalian pakai sambungan yang jelek dan murahan tuh. Selain itu juga dapat menyebabkan resiko kebakaran karena beban berlebih. Oke, untuk kesimpulannya si APC BVX 1200 ini sudah sangat cukup untuk membackup listrik kalau hanya sekedar save file atau game aja. Kalau menyelesaikan satu match Valorant mah nggak mungkin ya. Terus untuk simulated Cinewave-nya juga bekerja dengan sangat baik, nggak ada nge-glitch atau apapun seperti yang di videoin si APC itu. Terus juga bisa nyelamatin komponen kalian saat listrik mati, jadi komponen kalian lebih awet. Untuk pemilihan daya UPS-nya juga kalian nggak usah berpatokan dengan power supply kalian ya. Cukup dengan mengetahui seberapa besar daya PC yang kalian ambil. Seperti contoh kalau full load-nya 350 ya ambillah 400 atau 600 watt UPS gitu kan. Itu sudah lebih dari cukup. Tapi lebih gede emang lebih baik sih. Kan siapa tahu kalian mau upgrade PC, jadi UPS-nya nggak usah ganti-ganti lagi. Sekian dulu video dari saya. Like kalau suka, kalau banyak salah saya mohon maaf karena saya juga manusia biasa makan nasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.